الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, tentang agama ini tidak boleh berdasarkan pendapat orang. Pendapat siapapun tidak berhak mewakili Islam. Artinya bisa benar, bisa salah. Dan dalam masalah pendapat ini betul-betul untuk sesuatu yang sangat mendesak, sementara di ayat tidak ada, di hadis tidak ada. Kalau sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, maka siapapun tidak boleh berpendapat. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Ahmad, bahkan Abu Bakar dan Umar. Maka para ulama tidak segan-segan mengatakan dalam hal ini Abu Bakar keliru, dalam hal ini Umar keliru, dalam hal ini Utsman keliru, enggak masalah. Orang siapapun bisa benar bisa salah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum bandingkan prinsip yang besar ini dengan saudara-saudara kita hari ini. Ya. Lihat di antara tokoh berbicara tentang Islam, berceramah tentang Islam, seolah Islam itu milik gurunya, seolah Islam itu milik madhabnya, seolah Islam itu milik MUI, milik Muhammadiyah, milik NU, dan seterusnya. Jadi dia tidak berani berbeda sedikit pun dari gurunya, dari madhabnya, dari ormasnya. Tentu ini musibah besar, sangat besar. Ya. Siapapun yang berpendapat bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik sambil menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menenteramkan kita. Maka manhaj salaf di sini betul-betul merdeka. Betul-betul merdeka. Beda dengan firqah-firqah itu. Mereka itu terjajah. Mereka tidak merdeka. Pokoknya kalau sudah dari atasannya mengatakan A ya A, B ya B, ya, tidak berani berubah dari ujung sampai ujung. Nah, itulah firqah. Kalau seandainya ada yang beda, siap-siap jadi firqah tandingan, begitu. Maka ada kaidah kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti akan berfirqah lagi. Kan awalnya satu, kemudian jadi dua, kemudian jadi empat. Dari empat inilah muncul akhirnya 72, 73 dengan ahlu sunnah. Yang sesat yang 72 itu. Awalnya dari empat. Awal pertama sekali Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Rafidhah, kemudian Jahmiyah. Dari yang empat ini, muncul berbagai macam firqah. Kalau antum lihat kehidupan sekarang, mirip-mirip apa? Mirip-mirip partai. Partai itu begitu. Dulu sekali kan 3. Dari 3 ini, yang satu pecah menjadi 4, 5, yang satu lagi pecah menjadi 6, 7, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kullu firqatin tatafarraq. Beda prinsip, beda visi misi, bikin lagi. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah diawali oleh Rasul dan para sahabat.
diteruskan oleh para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, terus sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya, terus sampai hari ini, sampai zamannya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Gak ada pecah, tidak ada. Kalau orangnya ada, orangnya namanya manusia, ya kan, berselisih, kemudian bahkan kita dengar di Urdun sana, Yordan, ada sebagian masyayikh yang apa ya istilah kita, dilaporkan polisi oleh seorang syekh juga. Ya urusan dunia, wajar seperti itu. Ya Ali dengan Muawiyah pecah sampai berperang gitu. Tapi antum harus tahu, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah yang berperang itu dua-duanya akidahnya sama apa beda? Sama. Manhajnya sama apa beda? Sama. Ibadahnya menggigit sunnah dengan gigi geram, sama. Tapi karena ada sesuatu, maka kemudian berselisih dan akhirnya perang. Tapi kita harus ingat bahwa perselisihan kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah ada selesainya. Akhirnya kan selesai. Selesai, tidak berbekas. Beda dengan perselisihan kaum muslimin hari ini, enggak selesai-selesai. Maka semakin berselisih, semakin berselisih, semakin berselisih dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan ke-6. Wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan. Ketahuilah bahwa setiap kali seseorang melakukan satu bid'ah, satu nih, hatta taraku minas sunnati mithlaha, maka detik itu, saat itu dia pasti meninggalkan satu sunnah. Nggak mungkin bid'ah bertambah, sunnah juga bertambah, nggak mungkin. Bid'ah bertambah, sunnah pasti berkurang. Bid'ah muncul, sunnah tenggelam. Bid'ah berkibar, sunnah tiarap. Dan sebaliknya, sunnah berkibar, bid'ah tenggelam. Nggak mungkin. Beriring gitu. Sama dengan kejayaan Yahudi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang jaya, Yahudi tiarap. Kalau Yahudi yang jaya, kaum muslimin tiarap. Ya, nggak mungkin dua-duanya jaya. Barangkali antum pernah dengar dialog seorang murid dengan gurunya di Mesir. Ya. Ini cerdas muridnya ini mengeluhkan waktu itu sekitar tanggal 11 atau 12 atau 13 Dzulhijjah. Muridnya ini mengadu kepada gurunya, ya Syekh, kok tahun ini yang berkorban sedikit sekali. Sedikit sekali. Dulu-dulu banyak, tahun ini kok sedikit sekali. Mungkin cuman beberapa belas ekor gitu ya, atau mungkin nggak sampai 10 ekor. Gurunya ini menjawab, mungkin keadaan ekonomi lagi kurang bagus. Tidak banyak kaum muslimin yang punya uang, maka sedikit yang berkorban. Ini muridnya ini cerdas. Ya Syekh, apa Syekh lupa dengan 2 atau 3 bulan yang lalu, ya, 2 bulan yang lalu kaum muslimin saudara-saudara kita menyembelih kambing, unta, sapi di sungai. Ada di situ ada sungai, kalau istilah kita pantai selatan gitu ya, tempat-tempat keramat lah. Itu ribuan ekor disembelih di situ. Ya. Maka mengatakan bahwa ekonomi lagi kurang bagus, ya salah. Orang mereka 2 bulan yang lalu menyembelih luar biasa, gogap gempita, ribuan ekor. Ya. Padahal itu sunnah apa bid'ah? Bid'ah.
menyembelih di tempat-tempat keramat, menyembelih di tempat-tempat berhala, tempat-tempat tertentu haram. Ya, walaupun menyembelihnya dengan nama Allah. Kan nggak boleh ada tempat yang dikhususkan. Berarti ini bid'ah. Ya lihat, penyembelihan yang bid'ah ramai. Begitu penyembelihan yang sunnah 10 Dzulhijjah sepi sekali. Ya. Nah, ini kebenaran ucapan beliau. Bid'ah ramai, sunnah sepi. Bid'ah mencuat, sunnah tenggelam. Ya. Saya pernah lewat di satu masjid solat isya. Biasa di masjid itu solat isya ya lumayan lah, 2 saf, kadang-kadang 2 saf lebih, 2 saf. Nah, waktu itu sudah masjid lain sudah azan. Ini nggak ada yang azan. Nggak ada yang azan. Ada anak kecil. Ya, itu pun nggak pakai mic. Tunggu semenit, 2 menit. Pada kemana? Biasanya udah mulai banyak. Ya. Sampai yang lain udah pada qomat, udah sholat. Ini nggak ada yang datang. Saya iseng nanya kepada si bocah ini, kemana dek, bapak-bapak? Antum tahu jawabannya? Waktu itu malam Jumat. Antum tahu jawabannya? Lagi ngapain? Lagi tahlilan. Lagi tahlilan. Ada rumah atau tempat apa buat tahlilan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bid'ah dilakukan, sunnah yang luar biasa. Yang dikatakan kalau mereka tahu keutamaan berjamaah salat isya itu luar biasa, maka mereka akan datang walau kana habwan, walaupun dengan merangkak. Nggak bisa berjalan normal, bisanya merangkak, mereka akan jalan merangkak. Kalau tahu keutamaan salat berjamaah, terutama salat berjamaah isya. Sebagaimana kalau mereka tahu bagaimana keutamaan saf awal, maka mereka mau walaupun harus dengan mengundi. Ya, kan rebutan tuh saf pertama. Nah, bagaimana? Oh, diundi saja biar adil. Sekarang kita nggak usah pakai undian. Ya. Mau berada di saf pertama di masjid-masjid mudah sekali. Cukup duduk di situ ketika azan, bahkan setelah azan, bahkan menjelang qomat masih bisa. Mereka tidak tahu betapa keutamaan besar berada di saf pertama. Allah dan malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang ada di saf awal. Ini kebenaran ucapan beliau di poin yang ke-6 ini. Pokoknya kalau bid'ah rame dilakukan, sunnah pasti sepi. Sunnah dilakukan, bid'ah sepi. Bahkan nggak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Di zaman Rasul dan sahabat isinya sunnah semua. Nggak ada satupun bid'ah. Kalau tahu ada sekali hilang. Dinasihati oleh Nabi hilang. Ya. Bukan didakwahkan, dibela, diteruskan. Ya. Ada kan sahabat yang salah dalam beragama, misalnya Adi bin Hatim menandai kapan berakhirnya sahur itu dengan benang hitam dan benang putih. Itu kan salah, bid'ah, ditegur oleh Nabi, selesai. Ya. Termasuk Ammar bin Yasir ketika junub, kemudian tidak ada air untuk mandi junub di dalam safar, dia guling-guling di pasir. Sementara sama Umar juga junub, malah dia tidak sholat. Dua-duanya disalahkan oleh Nabi, lalu Nabi memberikan petunjuknya, yaitu bertayammum. Ya, ketika kita harus mandi junub, sementara tidak ada air atau kita sakit, maka bertayammum. Bukan wudu, tayammum.
nggak ada air ya, atau ada air dia sakit gitu. Karena tayamum adalah pengganti wudhu dan pengganti mandi, pengganti wudhu dan pengganti mandi, bukan cuma pengganti wudhu tapi juga pengganti mandi. Lihat, bandingkan dengan hari ini, bid'ah merajalela luar biasa, kita nggak bisa hitung. Mungkin sudah ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan. Ya, bid'ah itu dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Sebaliknya, sunnah menjadi aneh. Jenggot aneh, tidak isbal aneh. Ya. Ruku sebelum sampai saf, ini kan bagian dari sunnah, aneh. Salat pakai sutroh, aneh, dan seterusnya dan seterusnya. Sunnah-sunnah itu menjadi aneh. Yang enggak aneh justru bid'ah. Maka justru kita dianggap aneh ketika tidak merayakan maulid, ketika tidak mentahlilkan orang tua kita yang meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketika tidak mengadakan walimatus safar ketika akan berangkat umroh atau haji gitu. Padahal itu kan bid'ah. Nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat mau berangkat umroh atau haji atau safar kemudian mengadakan walimah. Yang ada safar dulu, umroh dulu, haji dulu, begitu pulang baru walimatus safar. Jadi kalau mau mengadakan walimatus safar itu setelah pulang, bukan sebelum berangkat. Apa ini? Dalil, contoh dari Rasul dan para sahabat. Banyak dari kita lebih tentram pakai ra'yu, pakai pendapat daripada mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mencontoh Nabi, walimatus safar nanti setelah pulang. Itu contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Nah, sebagian saudara-saudara kita nggak mau mencontoh Nabi, tapi pakai ra'yu. Iya kalau sepulang safar, iya kalau pulang. Kalau meninggal di tanah suci, dan itu sebuah kebanggaan, sudah kebaikan, karena insya Allah pasti disolati oleh ribuan kaum muslimin yang bertauhid di sana. Kapan pulangnya orang meninggal di sana? Ya, jaga-jaga kalau meninggal di sana kan sudah ngadain walimatus safar. Nah, lihat ra'yu kan? Mereka lebih memilih ra'yu daripada dalil, daripada mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita, kaum kita. Bahkan lebih memilih nyaman, enak, rapi, tidak ribet daripada mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak. Lebih baik mencontoh Nabi daripada tidak ribet. Artinya ribet-ribet juga nggak apa-apa. Yang penting mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh? Abdullah. Ya. Para sahabat memberikan nama kepada anaknya Abdullah itu 100 lebih. 100 lebih nama Abdullah, nama anak-anak para sahabat. Kan jadi ribet. Jadi kacau. Jadi ya masalah lah kalau manggil Abdullah kan banyak sekali. Ya. Para sahabat tidak peduli, mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan khairul asma Abdullah, Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Demi mendengar sabda Nabi seperti ini, para sahabat nggak peduli. Mau ribet, mau aneh, nggak peduli. Karena ini sunnah Nabi, karena ini sebuah keutamaan. 100 lebih anak-anak sahabat itu yang bernama Abdullah. Demi mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahdhar al-muhdatsati minal umur, maka hati-hatilah terhadap seluruh hal-hal yang baru.
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Karena semua yang baru itu bid'ah, yang baru dalam urusan ibadah. Tentu harus kita teruskan ibadah mahdoh, ya, biar nggak salah faham. Sebab senyum ibadah apa tidak? Ya, cari nafkah ibadah, bersodakoh, nolong orang, birrul walidain, semuanya kan ibadah. Tapi bolehkah ada hal yang baru dalam senyum, cari nafkah, nolong orang, berbakti kepada orang tua? Bolehkah ada hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Jawabnya, boleh. Boleh, karena itu bukan ibadah mahdoh, tapi ibadah ghairu mahdoh. Yang harus mencontoh Nabi, tidak boleh lebih dari Nabi, hanya ibadah mahdoh. Untuk ibadah-ibadah tertentu boleh kurang. Untuk ibadah-ibadah tertentu tidak boleh kurang. Jadi bisa kurang, kadang bisa kurang, kadang nggak boleh kurang. Adapun lebih dari Nabi, mutlak 100% tidak boleh. Lebih dari Rasul dan para sahabat. Lebih dari Rasul dan para sahabat, mutlak 100% tidak boleh. Walaupun lebihnya itu cuma satu. Hayya 'alas shalah 2 kali, Rasul dan para sahabat adzan, kita tambah cuma sekali jadi 3 kali. Kan di mana-mana kan sunahnya 3 kali. Subhana rabbil a'la 3 kali. Subhana rabbil azim 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ya. Hayya 'ala shalah kenapa 2? Udah tambah 1 jadi 3 kali. Ini bid'ah. Menambah walaupun sedikit. Bahkan walau sekedar kecupan ketika mencium Hajar Aswad. Kan nambah dikit doang. Mengecupnya ada bunyi kecupan. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium Hajar Aswad dengan bunyi kecupan. Maka haram, bid'ah. Di sini saudara-saudara kita tidak faham. Kalau apa-apa harus mencontoh Rasul dan para sahabat, harus dia bilang Rasul, karena sebagian kita jarang membawakan sahabat. Rasul. Ini bumerang bagi kita. Ketika kita mengatakan pokoknya kalau Rasul nggak contohkan bid'ah, pokoknya kalau Rasul nggak melakukan ibadah itu maka salah. Ini bisa bumerang bagi kita. Karena ada beberapa ibadah Rasul nggak melakukan, tapi nggak bid'ah. Kenapa? Karena sahabat melakukan, gitu. Karena sahabat melakukan, maka jangan berhenti di Rasul doang ya. Pokoknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan sunnah, yang nggak beliau lakukan bid'ah. Nah itu sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan berjamaah, kan Rasul nggak pernah lakukan. Sahabat yang pertama kali melakukan. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Termasuk puasa Tasu'ah 9 Muharram, kan Nabi belum pernah lakukan. Termasuk merombak Ka'bah, Nabi belum pernah lakukan. Ya. Tapi apakah bid'ah? Tidak, sunnah. Kenapa? Karena sahabat melakukan. Sebaliknya, ada beberapa ibadah yang Nabi lakukan, tapi kalau kita mengikuti malah salah. Nabi melakukan nih, kita ikuti Nabi, ikut melakukan, malah salah. Kenapa salah? Karena sahabat nggak ada yang melakukan, gitu ya. Kan mustahil ada sunnah Nabi berpahala baik, nggak ada sahabat yang melakukan, mustahil. Semustahil-mustahilnya.
Para sahabat adalah manusia-manusia yang paling rakus mengikuti sunnah Nabi, yang paling semangat untuk mencontoh Nabi SAW. Kalau ada perbuatan Nabi ibadah kok sahabat tidak melakukan, pasti ada apa-apanya. Ya, kita nggak boleh mengikuti apa? Puasa. Puasa wisol. Nabi sering puasa wisol. Sudah maghrib, tapi beliau nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, terus disambung sampai besok. Dan Allah memberikan kekuatan khusus kepada beliau. Para sahabat nggak boleh, nggak ada yang mengikuti. Awalnya ada yang mengikuti, kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Akhirnya tidak ada yang mengikuti. Nabi terus puasa wisol. Yang kita ikut Rasul apa sahabat? Sahabat. Kita ngikutin Rasul salah. Kalau kita ngikutin Rasul salah, kalau kita ngikutin Rasul benar, padahal para sahabat tidak ngikutin, berarti sahabat bukan panutan dong. Tidak dijamin ridho, tidak dijamin ampun, tidak dijamin surga dong. Para sahabat dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Karena apa? Karena mereka orang-orang pilihan dan benar. Mustahil kalau ada sunnah Nabi kok para sahabat tidak melakukan. Mustahil. Disinilah tiga kaidah yang sering kita bahas, jangan pernah antum lupakan. Apa? 3 cara untuk membedakan mana ibadah mahdah, mana ibadah ghairu mahdah. Jangan sampai lupa itu. Bahaya kalau lupa. Kalau antum faham ini, antum bisa jawab, oh enggak, ini enggak apa-apa, enggak ada contoh dari Nabi, orang ghairu mahdah kok. Tahu ghairu mahdah dari mana? Ini jawabnya begini. Kan ada 3 cara ya untuk membedakan mana yang mahdah, mana yang ghairu mahdah. Ini harus terus ya. Jika kita tidak bisa membedakan itu, jadilah seperti apa yang diucapkan oleh saudara-saudara kita ya. Jangan naik pesawat, jangan azan pakai pengeras suara, jangan sholat pakai karpet, dan seterusnya. Itu nggak ada contoh dari Nabi SAW. Bodoh jadinya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan. Ya. Ada satu hadis disebutkan bahwa salah satu golongan yang tidak akan masuk surga adalah yang kecanduan khamr. Ketika ditanya, khamr itu sesuatu yang memabukkan. Pertanyaannya, ketika orang ada yang kecanduan game atau nonton film gitu, itu termasuk khamr apa? Tidak ya, tidak. Tentu sifatnya beda ya. Walaupun dia kecanduan, walaupun dia tentu insya Allah akalnya tidak hilang. Kalau khamar kan akalnya hilang. Mungkin nggak mabuk ya, nggak kenal ini siapa, rasa malunya hilang, emosinya tidak terkontrol dan seterusnya. Walaupun kecanduan game itu mungkin mirip-mirip seperti itu, tapi tidak bisa kita samakan. Dan ucapan masuk neraka adalah ancaman. Apalagi kata-kata kekal tidak boleh kita samakan dengan kekalnya orang-orang kafir, kekalnya orang-orang munafik, kekalnya orang-orang musyrik. Karena orang yang minum khamar, mabuk, bahkan mungkin hampir tiap malam mabuk, tapi dia beriman, kadang sholat, kadang puasa, tentu dia tidak sama dengan orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Dia tetap Muslim yang pada suatu saat insya Allah akan masuk surga. Ya, walaupun dikatakan kekal, seperti orang yang membunuh. Orang yang membunuh dikatakan khalidan fiha, kekal di neraka.
Maka para imam membahas ini. Karena kalau dikatakan betul-betul kekal di neraka, berarti sama dengan orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, kafir. Tentu tidak sama, Allah Maha Adil. Ya. Maka yang dimaksud kekal di sini adalah waktu yang sangat lama, mungkin ribuan abad, saking lamanya. Tapi kekal selama-lamanya tidak ada akhirnya, enggak. Pasti insya Allah ada akhirnya. Kalau dia masih muslim, masih ada iman. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, Ustaz, di waktu-waktu doa yang mustajab itu salah satunya kan waktu hujan ya, hujan bersama ayam berkokok itu Ustaz. Nah itu ketika, seperti ini misalnya, apakah kita berdoa itu wajib mengangkat tangan atau di dalam hati saja cukup Ustaz? Ya, mengangkat tangan ini salah satu adab ya, bukan syarat. Tidak dinamakan berdoa kalau tidak mengangkat tangan. Nah ini keliru, kalimat yang keliru ya. Salah satu adab berdoa adalah mengangkat tangan, di mana Allah merasa malu kalau ada di antara kita mengangkat tangan berdoa memohon sesuatu kepada Allah, lalu Allah tidak kabulkan. Allah merasa malu. Apakah hal itu disimpulkan bahwa doa harus mengangkat tangan, nggak mengangkat tangan nggak dikabulkan? Tidak. Insya Allah dikabulkan, walaupun tidak mengangkat tangan. Ada beberapa sifat lain ya, misalnya dengan satu jari, yaitu ketika khutbah Jumat. Ada dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai kedua ketiak Nabi yang putih bersih terlihat. Ada dengan mengangkat tangan hadfal mangkibain, ya, sejajar dengan pundak. Ada riwayat dipertemukan seperti ini, tapi ini diperselisihkan kesahihannya. Yang dipertemukan seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Tadi kaitannya salat Jumat itu imam kan doanya begini. Nah itu jemaah ngaminin dalam hati atau diam aja? Iya, diam. Diam ya, mungkin mengaminkan dalam hati, karena tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Kalau ada tentu akan tertulis apa di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Karena Rasul dan para sahabat Jumatan itu kan tiap pekan. Tiap pekan. Orang yang setahun sekali aja ada riwayat. Ya. Bagaimana Rasul dan para sahabat sholat Id kan setahun sekali, setahun dua kali. Bahkan ada yang seumur hidup sekali. Dilakukan oleh Rasul dan para sahabat seumur hidup sekali. Apa? Salat kusuf, salat gerhana. Ada riwayat. Beliau ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Kemudian beliau maju beberapa langkah. Para sahabat ikut maju, kemudian beliau mundur, para sahabat ikut mundur. Ketika beliau maju, ternyata Allah tampakkan setangkai buah surga. Ketika beliau maju, Allah tampakkan api neraka. Nah, ini kan rinci sekali. Padahal seumur hidup sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, terjadi gerhana di zaman Nabi cuma sekali. Nah, Jumatan itu kan sepekan sekali. Kalau para sahabat mengangkat kedua tangannya, atau mungkin ikut-ikutan Nabi begini semua, ya kan? Insya Allah ada riwayatnya. Ini tidak ada riwayat. Maka yang benar para jamaah diam mendengarkan khotib berdoa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Perkara bid'ah dan sunnah banyak
banyak kaum muslimin masih awam Ustaz. Atau bahkan yang salah kaprah sampai dia alergi sampai sama kata-kata bid'ah. Untuk kita cara nyampein antara sunnah dan bid'ah ini gimana Ustaz? Kalau masalah cara teknis, Islam tidak mengatur ya. Silahkan kita boleh berinisiatif sendiri-sendiri ya. Mungkin ngomong langsung, mungkin dikasih buku bacaan, mungkin distalin ceramah yang membahas tentang sunnah bid'ah, atau mungkin yang terbaik diajak ngaji ya. Ngaji taklim ini di masyarakat kita kan merupakan hal yang biasa ya kan. Saya kira hampir semua firqah di Islam ada pengajian tuh. Ayo ngaji. Kita arahkan ke ustadz-ustadz salaf. Duduk, dengerin, insya Allah. Insya Allah. Karena ketika malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, ada si fulan alladzi laisa minhum ja'a li hajatin. Ada si fulan datang ke majelis ilmu itu, pengajian itu, padahal dia bukan untuk mencari ilmu. Karena ada keperluan di situ, mungkin dagang, mungkin mau ketemu teman dan seterusnya. Apa jawab Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhum. Mereka yang duduk untuk mencari ilmu, para pencari ilmu itu tidak akan bikin celaka teman sebelahnya. Artinya akan membuat bahagia. Maksudnya ketularan. Walaupun awal dia duduk di majelis ilmu itu karena sesuatu, mengincar sesuatu, dagang misalnya, pengen kenal si fulan, ketemu si fulan, nggak masalah, biarin aja. Awalnya memang seperti itu. Mau nggak mau kan dia duduk dengerin, mau nggak mau, insya Allah mudah-mudahan ada hidayah yang masuk. Saya kira ini bukan sekali dua kali ya. Maka jika antum mau maksa anak, adik, bawahan dan seterusnya untuk sebuah kebaikan, paksa di majelis ilmu. Itu jauh lebih baik daripada maksa sholat, maksa puasa, maksa baca Al-Quran. Paksa untuk duduk di majelis ilmu. Awalnya karena terpaksa, nggak masalah. Beda kalau sholat, puasa, baca Al-Quran, ya. Ya udah terpaksa terus ya. Beda kalau ilmu. Ada sesuatu. Nah, itu kan yang dialami oleh Amr bin As, Abu Sufyan, dan lain-lain, Hakim bin Hizam, yang awal mula masuk Islam karena terpaksa. Ada yang karena mengincar harta Nabi SAW. Sampai dia mengatakan kepada teman-teman di kampungnya, masuk Islam enak. Minta apa saja kepada Muhammad dikasih. Berarti tidak tulus kan dia masuk Islam. Tapi karena dia duduk di majelis Nabi, mendengarkan khutbah Nabi terus, akhirnya menjadi seorang muslim yang baik. Akhirnya dia mengatakan, tidak ada yang kami lebih sukai melebihi Allah dan Rasulnya. Nah begitu ya. Orang baik itu butuh proses, butuh nasihat, butuh pencerahan. Wallahu a'lam. Silakan. Bagi seorang muslim yang mengakhiri nyawanya dengan bunuh diri, apakah itu ada harapan dia akan kekal di neraka? Ya, selagi dia masih muslim. Karena bunuh diri ini dosa yang sangat besar, luar biasa, siksaannya luar biasa. Tapi tidak menjadikan seseorang kafir. Ya, kalau dia tidak kafir, ya insya Allah pada satu ketika akan masuk surga. Entah berapa juta tahun lagi, gitu. Tidak kekal selama-lamanya. Atau kalau Allah ampuni ya bisa saja. Siapa yang mau protes? Gitu.
Terserah Allah kan? Sama-sama bunuh diri, si A sama si B, yang A tidak diampuni, yang B diampuni, semuanya terserah Allah. Betul-betul terserah Allah. Ya, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mungkin dia sangat berbakti kepada ibunya, mungkin dia sangat dermawan, mungkin banyak kemungkinan yang menyebabkan Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Allahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.